Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Rafif, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 20040111110183. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan belajar pada anak. Silakan simak videonya. Gangguan belajar anak bisa bermacam-macam, mulai dari kesulitan atau keterlambatan dalam menulis, membaca, berhitung, ataupun kemampuan motorik anak usia dini. Tetapi jangan langsung menuduhnya malas, apalagi bodoh. Memang tidak semua anak dapat dengan mudah menerima pelajaran yang ia dapatkan di sekolah. Nah, pokok bahasan saya kali ini adalah yang pertama, apa itu gangguan belajar pada anak? Yang kedua, apa sih yang menyebabkan gangguan belajar pada anak? Dan yang ketiga, apa saja jenis gangguan belajar pada anak? Langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama. Apa itu gangguan belajar pada anak? Gangguan belajar anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, ataupun menyimpan informasi, sehingga memperlambat anak dalam perkembangan akademik. Help Guide menjelaskan bahwa gangguan belajar anak berhubungan dengan masalah perkembangan balita pada aspek membaca, menulis, matematika, cara berpikir, mendengarkan, bahkan sampai berbicara. Namun, sebagai orang tua, Anda jangan kecewa terlebih dahulu. Faktanya, anak-anak yang memiliki gangguan ini cenderung lebih cerdas dan pintar ketimbang anak-anak yang normal. Kemudian, apa penyebab terjadinya gangguan belajar pada anak? Sebagian besar gangguan belajar terjadi akibat adanya gangguan terhadap perkembangan otak anak, entah ketika anak berada di dalam kandungan, saat lahir, ataupun ketika berusia balita. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami gangguan perkembangan otak. Yang pertama adalah faktor mekanis saat lahiran, yaitu seperti contohnya, ibunya mengalami komplikasi saat masa kehamilan. Ada lagi terjadi masalah ketika persalinan sehingga membuat oksigen tidak diterima oleh si bayi dan menyebabkan otaknya terganggu. Ada juga ketika balita, anak ini mengalami sakit yang keras seperti meningitis ataupun trauma pada bagian kepala. Kemudian yang kedua adalah faktor genetik. Maksudnya adalah faktor yang ia dapatkan dari keluarganya yang memiliki kesulitan belajar. Yang ketiga adalah faktor trauma. Ada trauma fisik seperti kecelakaan yang membuat mengganggu proses belajar anak. Dan yang kedua adalah trauma psikologi seperti kekerasan saat masih kecil yang berpengaruh pada perkembangan otaknya. Meskipun begitu, sampai saat ini para ahli belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan gangguan belajar ini terjadi pada anak. Kemudian, apa saja jenis gangguan belajar pada anak? Ada banyak sekali tipe dan jenis gangguan belajar yang bisa dialami oleh anak. Yang pertama adalah disleksia. Healthy Children mengungkapkan bahwa gangguan kemampuan membaca adalah salah satu gangguan belajar yang paling umum dimiliki anak. Anak memiliki masalah dengan kemampuan membaca, bisa membayangkan huruf, tetapi kesulitan dalam menggabungkan kata yang dengan suara berbeda. Sebagian besar gangguan belajar dalam hal membaca berhubungan dengan kesulitan dalam mengenali kata dasar dan memahami buku bacaan. Disleksia adalah kesulitan belajar pada anak yang menyebabkan mereka susah untuk menulis, membaca, bahkan mengeja. Beberapa gejala umum yang dimiliki oleh anak yang memiliki disleksia adalah susah untuk memproses serta mengingat hal-hal baru, sulit untuk melafalkan kata-kata baru, termasuk perkembangan bahasa balita dalam mempelajari bahasa asing. Kemudian, apa sih ciri-ciri anak yang mengalami disleksia? Ada beberapa ciri anak yang mengalami disleksia sesuai usia. Untuk anak di bawah 3 tahun, ada agak susah melafalkan sesuatu, lambat berbicara, sulit mengingat hal-hal dari film ataupun sesuatu yang ia sukai, mengalami kesulitan untuk belajar huruf-huruf dasar atau alfabet, sulit untuk membedakan atau mengenali warna.
Sedangkan untuk anak usia sekolah, kemungkinan tanda-tanda disleksianya adalah sulit mengingat nomor yang lebih dari satu angka, anak akan sulit membaca, mengeja, dan menulis, kemudian sulit mengikuti arah kanan ataupun kiri. Bila mengerjakan sesuatu, khususnya PR, akan kurang rapi tulisan atau polanya. Sulit untuk menemukan kata untuk menjawab pertanyaan orang lain. Kemudian apabila kita menemui ciri tersebut, apakah ada cara untuk melatih anak yang mengalami disleksia? Ada beberapa latihan yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu anak yang mengalami disleksia. Yang pertama adalah menggunakan balok huruf. Menyusun suatu kata dengan balok mainan warna-warni berbentuk huruf dapat membantu anak untuk menghubungkan suara dengan huruf. Untuk meningkatkan latihan si kecil, Anda bisa mengkategorikan warna yang berbeda untuk kelompok huruf hidup dan huruf konsonan, merah dan biru misalnya. Selagi mereka menyusun kata, mintalah mereka untuk mengeja bunyi huruf-huruf tersebut. Kemudian minta ia untuk mengatakan kata utuhnya dengan jelas setelah ia selesai menyusun kata. Yang kedua ada baca, susun, dan tulis. Dengan selembar karton, buatlah 3 kolom, baca, susun, dan tulis. Kemudian sediakan spidol dan balok huruf warna-warni. Tulislah kosakata yang ingin Anda latih di kolom baca dan minta anak Anda untuk melihat huruf-huruf pembentuk kata tersebut. Kemudian si kecil akan menyusun kata tersebut di kolom susun menggunakan balok huruf. Terakhir minta ia untuk menuliskan kata tersebut di kolom tulis sambil membacakannya dengan lantang. Yang ketiga ada buat dinding kosakata. Buatlah kata-kata yang sering terlihat atau dipakai dalam sebuah kalimat utuh. Misalnya saya, di, ke, atau dari. Cetaklah kata-kata ini dalam ukuran besar dan berwarna-warni. Kemudian tempelkan di dalam urutan alfabetik di dinding kamar anak Anda. Kemudian gangguan belajar yang kedua adalah disgrafia. Gangguan belajar disgrafia hampir sama dengan disleksia. Yang membedakan antara disgrafia dengan disleksia adalah apabila mengalami disgrafia, seorang anak akan kesulitan dalam menyusun kalimat, mengatur paragraf, menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar dalam bentuk tulisan. Bila seseorang anak memiliki masalah lisan atau pengucapan, kemungkinan besar ia bisa mengalami masalah dalam kemampuan menulis dan matematika ataupun menghitung. Gangguan ini juga berhubungan dengan ADHD ataupun gangguan perilaku yang terjadi pada anak. Mereka juga mengalami kesulitan dalam membuat tulisan yang baik dan benar. Terkadang tulisannya tidak dapat dibaca jelas karena kurang jelas. Cara di bawah ini dapat dilihat dari anak yang mengalami disgrafia. Anak akan susah untuk memegang pensil atau pulpen untuk menulis. Yang kedua adalah anak menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kegiatan menggambar atau menulis. Dan yang ketiga adalah sulit untuk menulis kalimat dalam bentuk yang baik dan benar. Kemudian bagaimana cara melatih anak dengan kondisi disgrafia? Ada beberapa cara untuk melatih anak yang memiliki kondisi disgrafia. Yang pertama adalah menjalani terapi. Hal ini karena anak yang mengalami disgrafia dan saat di sekolah ia butuh ujian tulis, sehingga beri terapi untuk meningkatkan koordinasi tangan dan matanya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan obat sesuai rekomendasi dokter. Obat digunakan ketika dokter melihat anak mengalami depresi atau kecemasan berat karena masalah gangguan belajar. Obat-obatan ini digunakan untuk anak yang mengalami hiperaktif ataupun untuk meningkatkan kemampuan anak berkonsentrasi di rumah. Yang ketiga dengan mengubah kebiasaannya. Selain dengan menggunakan obat-obatan yang diresepkan dokter, Anda juga bisa mengubah kebiasaan seperti mengubah pola dan jadwal makan balita, konsumsi vitamin, melatih gerak mata, dan menggunakan perangkat elektronik untuk membantu anak menulis dan membaca. Gangguan belajar yang ketiga adalah diskalkulia. Diskalkulia adalah ketidakmampuan seorang anak dalam menghitung. Kesulitan dalam menghitung ditandai dengan anak sering membuat kesalahan untuk matematika dasar,
Sebagai contoh, anak kesulitan saat mengerjakan kolom yang tidak sejajar untuk penambahan atau pembagian. Kesulitan untuk menghitung pertambahan atau pengurangan sederhana dan mengingat angka. Apa sih ciri anak yang mengalami diskalkulia? Tanda atau ciri akan berbeda-beda pada setiap orang. Tetapi sebagian besar anak yang mengalami diskalkulia tidak dapat mengenali dan membedakan angka. Ketika tumbuh dewasa, mereka juga akan susah untuk melakukan perhitungan yang sederhana, bahkan susah untuk mengingat angka, sehingga anak mengalami gangguan belajar. Kemudian latihan macam apa atau terapi macam apa untuk anak yang mengalami diskalkulia? Menangani anak dengan diskalkulia bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa rekomendasi dari ahli yang berguna untuk membantu pemahaman anak dengan diskalkulia. Yang pertama adalah buatlah game atau permainan pembelajaran berbasis matematika. Yang kedua dengan menggunakan musik sebagai alat mempermudah saat belajar matematika. Dan yang ketiga adalah biarkan anak tersebut berhitung menggunakan tangan atau coret-coretan di kertas. Meski terasa sulit, jangan mudah menyerah agar si kecil bisa mengikuti pelajaran matematika secara perlahan. Yang keempat, gangguan belajar yang terakhir adalah dispraksia. Dispraksia adalah gangguan yang terjadi pada saat koordinasi motorik anak. Dispraksia adalah sebuah gangguan neurologis yang menyebabkan gangguan pada kemampuan seorang anak untuk merencanakan dan memproses sebuah gerakan motorik. Seseorang dengan dispraksia sering memiliki gangguan dalam berbicara dan terkadang memiliki masalah dalam koordinasi antara tangan dan kakinya. Di usia yang remaja, anak dengan gangguan ini tidak mahir dalam mata pelajaran olahraga. Dispraksia tidak berpengaruh pada intelijensi seseorang. Adapun tanda atau ciri anak yang mengalami dispraksia pada usia 3 tahun hingga usia sekolah. Pada anak usia 3 tahun, ia sering kesulitan menggunakan alat makan dan lebih suka menggunakan tangannya. Tidak bisa naik sepeda roda 3 ataupun bermain dengan bola. Terlambat dalam mampu menggunakan toilet. Anak terlambat bicara hingga usia 3 tahun. Kemudian untuk usia prasekolah hingga sekolah dasar, anak sering menabrak orang atau benda. Kesulitan untuk melompat, terlambat dalam menggunakan tangan yang dominan, kesulitan menggunakan alat tulis, dan kesulitan untuk menutup dan membuka kancing. Pada usia SMP hingga SMA, ia sering menghindari pelajaran olahraga, kesulitan mengikuti perintah yang memerlukan koordinasi mata dan tangan, kesulitan untuk mengikuti instruksi dan mengingatnya, tidak dapat berdiri dalam waktu yang lama. Kemudian cara atau terapi apa untuk membantu anak dengan kondisi dispraksia? Yang pertama adalah dengan terapi okupasi untuk meningkatkan kemampuan beraktivitas seperti menggunakan alat dan menulis. Kemudian ada juga terapi motor perseptual untuk meningkatkan kemampuan bahasa, visual, gerakan, serta mendengarkan dan memahami. Kedua terapi tersebut harus dilakukan oleh dokter yang ahli dalam bidang tersebut. Selain terapi bersama dokter, beberapa cara yang dapat Anda lakukan di rumah untuk membantu anak dengan dispraksia adalah seperti mendorong anak untuk aktif bergerak dengan cara bermain atau berolahraga ringan. Seorang anak yang terlahir dengan kondisi gangguan belajar bukanlah suatu aib bagi keluarga ataupun anak tersebut. Maka dari itu, dukunglah dan ajarkan anak untuk percaya kepada dirinya sendiri, karena di belakang setiap anak yang percaya pada dirinya, ada orang tua yang percaya padanya terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.